Tuhan Bapa kami sini surga, ibaba indu kami kubas kerembakan nang dangi kam, ras ngenanami gua senang na kegeluhan kami, ibas kerembakan kami ras kam. Maka Tuhan bas paksa endape, yaloken kami katandu, simbaba melala kini ulin nang dangi kegeluhan kami. Berikan pusuh kami tuhu-tuhu terbuka, ngaloken katandu dengan ersuruh ukur kami, guna ngelakukan cabas kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus kami mindoman bandu. Amin. Kata dibata man bantai bas minggu enda ibuat ibas Lukas bindu 10 sada ayat 5 se 10 telu. Lukas 10 sada ayat 5 se 10 telu bagenda kata dibata. Tole nina Yesus man ajar-ajarna. Adis kala ibas kam lawes ku rumah temandu i tengah berengi janah nindu. O teman, ku pinjam min rotindu telung kibul. Sabab temanku si ibas perdalanan singgah ku rumahku, janah lalit si man berenken man bana. Baci jadi temandu erjabab i rumah nari, ola ganggundu aku, pintu nggo iruk, janah aku rasana anakku nggo medem. La terbahan aku keke guna merekenca man bandu. Bagi gia ku katakan pe man bandu. Amin nagia ia la keke mereken roti man bandu. Erdandankan ia temandu. Tapi perbahan lakam mela mindo alu meseksek. Keke nge ia. Ibrekena man bandu kai si i perlu kendu. Perbahan sie ku katakan man bandu. Pindolah tentu ngalokam. Daramilah tentu idatndu. Tuk-tuklah tentu italangi pintun man bandu. Sabab ise simindo ngalokap. Jana ise sindarami idat nakap. Bagepe ise sinuktuk pintun italangi kap. Tentu lalit ibas kam selaku bapa. Mereka nipe man anak ndu. Adi ipindona nurung. Entah ibrekendu kacip gelang man bana. Adi ipindona tinaruh. Dagina adi kampe kalak si jahat itahdu. Mereken si mehuli man anak-anak ndu. Apai dengaka bapa si isurga. Tentu ibreken nangeman bandu kesah si badia. Man si mindo man bana. Perpulungan sini kelangi Tuhan menjuah-juah. Shalom. Belajar berbicara sebenarnya sama dengan belajar berdoa. Karena belajar berbicara berusaha untuk berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana. Lalu berkembang menjadi komunikasi yang lebih teratur dan sistematis. Demikian juga di dalam berdoa kita mulai dengan bahasa yang sederhana. Lalu selanjutnya dengan bahasa yang ilmiah, puitis, romantis dan spektakuler. Namun sebenarnya yang mana yang lebih baik? Sebenarnya bahasa yang sederhana, tulus, jujur, terbuka, dan penuh kasih. Jadi, seni narasturang setuhuna adi kitik-kitik kita relajar ngerana, mindo manande bapanta dengan bahasa yang kurang tepat sebenarnya. Tapi mon itu lebih baik, lebih indah mungkin. Merenda misalnya mamma nina mungkin. Lenga botah nangatakan camakan bagi ia mungkin. Kencanggo teh 16 kata aku enggak mau makan nina bagi ia. Medan tunggu berbeda ke ndau hia. Jilen dengang dai mamam nina dai jilen dengang ka siangka ras nyambung kita ras kai sini kata kena. Jadi iba sertoto enda labo soal hebatna bahasa anta. Tapi ugasi tuhuna pusuh pratenta mindo man Tuhan.
Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Melihat Tuhan Yesus berdoa dan selalu berdoa, menjalin komunikasi yang akrab dengan Bapa yang di sorga, para murid ingin untuk belajar. Dalam hal ini juga penekanan bukan soal keahlian berkata-kata atau yang lebih parah bersilat lidah. Bahasanya pun bersilat lidah gitu ya. Dengan jurus-jurus yang menyerang dan mematikan, begitu kira-kira. Bukan seperti itu. Berdoa itu belajar tentang sikap, attitude. Dan dalam hal ini sikap yang menghadap Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada waktu itu apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Apa yang spesifik di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Berdoalah Bapa kami yang di surga. Itu adalah hal yang spesifik yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Jangan berdoa dengan Tuhan yang kau anggap jauh, tetapi berdoalah kepada Tuhan yang adalah Bapamu yang baik. Ini menekankan soal relasi kedekatan kita, bahwa berdoa itu berbicara dengan Bapa kita. Ugakin kita ngerana ras Bapanta. Melabo kita perlu berdiplomasi, entah pe kata-kata bagi sini ucapkan diplomat melabo. Me pa gua kak ndu adina tukur ndu sepeda man bangku. Misalnya bagi mikin. Mesi tuhuna simple, menukah gampang. Maka penjelasan tambahan karena pertoton enda li dua inti bas pertoton sini tekankan Yesus ibas Lukas 11 enda. Si pemena toto mesada relasi. Penjelasan Yesus ibenai adiskala ibas kam lawus ku rumah temandu. Kata temandu ijenda menyangkut soal relasi si tuhuna teman dekat akrab. Soal pinjam meminjam semal adina skala sindek ndeher. Entah pe istilah nabas bahasa karo kandu-kandu. Erkitekan ibas relasi sebagai lalit kata segan. Bagai pelalit kata mela, lalit batasan. Yesus mengumpamakan nehken pertoton enda desken sada relasi ras teman. Ibas ayat walu itekankan Yesus bagi gia, kukatakan peman bandu, amin gia ia lakeke, mereken roti man bandur kiteken ia temandu, keke nge ia. Jadi jenda adina misalnya dalam situasi yang kritis, dalam situasi yang paling susah misalnya. Siapa teman kita yang terdekat, siapa sahabat kita, kesanalah kita pergi. Mungkin banyak rumah orang lain yang ada di sekitar situ, tapi yang kita tuju itu adalah rumah teman kita, rumah sahabat kita. Dan katanya tadi tidak mungkin dia tidak mau berdiri, walaupun sudah tengah malam. Dia tidak akan berkata, aku dan anakku sudah tidur, jangan ganggu kami sudah tidur, pintu sudah ditutup. Tidak, karena dia adalah seorang sahabat. Dia mengenal suara sahabatnya, dan dia akan bangkit berdiri memberikan kepada sahabatnya. Kenca bagai terdauhan, tentulah bolit ibas kam selaku bapa si mereka nipe man anak ndu adi ipindona nurung. Entah pe mereka ndu kacip gelang man bana adi pindona tinaruh. Jadi toto si tuhuna penanda hubungan. Kita nehken totor kita ken hubungan taras di bata. Di bata pen jawab pertoton tar kita ken hubungan ta si dekat ras iya. Jadi sikap di dalam berdoa ini bergantung dengan bagaimana relasi kita. Kalau kita mempunyai relasi yang dekat,
tentu kita tidak susah berkata-kata dan tidak akan susah mendapat jawaban apa yang kita minta. Kenca bagesi peduakan toto eme keberanian nehken pemindon. Alu perumpamaan enda situhuna Yesus sedang menggambarkan sebuah konsep ertoto man murid-murid eme keberanian nehken pemindon man Tuhan. Perumpamaan minjam roti tengah berngi membutuhkan sebuah nyali nuktuk pintun rumah teman, si baci sajang goya tunduh sada jabu. Sebab sudah dapat dipastikan kalau pintu tengah malam diketuk, maka sekeluarga terganggu. Keberanian nuktuk pintu rasnehken pemindon identikkan Yesus sebagai doa. Sebab mankala si mindo nggo ipastikan bahwa ia ngalo. Mankala si nuktuk pintun maka pintu italangi. Adi bage, maka kita harus berani meminta, berani mengetuk pintu. Alu bage enda jadi sada pesan man murid-murid bage pe man banta singoge kitab Injil Lukas bas paksa enda mendorong dan mengembangkan sada kini teken Allah yang bersahabat. Allah yang bersahabat dengan kita. Aku bukan menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Itu adalah kata-kata yang teramat penting yang pernah diucapkan Tuhan Yesus, bahwa kalau hamba itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu secara mendetail tentang tuannya, tetapi kalau sahabat itu saling terbuka satu dengan yang lain. Jadi Tuhan itu sebenarnya mau kita menjadi sahabat. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang menjauhkan, membuat kita sepertinya jauh dengan Allah kita. Jadi seni naras turang minggu enda igelari minggu rogate, minggu ertoto. Salah sada ajaran penting Calvin emekap ertoto. Bagi Calvin ngatakan ertoto eme jiwa kalak Kristen. Doa itu adalah jiwa orang Kristen. Jadi baci bayangkan du. Adilah kita tertoto, lah kak kita jiwa di bagi mikir. Isi kita di nala kita tertoto. Tidak punya jiwa, tidak punya pribadi. Jadi doa itu adalah suatu hal yang mutlak, yang sangat penting. Engkai maka Calvin sangat menekankan pertoton. Erkitekan Yesus sendiri adalah inspirator ibas ertoto. Tuhan Yesus pun rajin berdoa. Tuhan Yesus yang dia katakan aku bersatu dengan Bapakku, itu pun dia berdoa. Tentu kita sebagai warga GBKP yang mengaku bahwa gereja kita adalah gereja Calvinis, seharusnya menjadikan doa itu menjadi lifestyle kita. Bahwa itu menjadi sebuah kebiasaan yang terbawa di dalam diri kita. Toto enda tanda relasi, ilustrasi sini turikan Yesus nurikan maka relasi antara sang peminta dan sang pemberi. Ia meminta roti, arkiteken gejapna bahwa inganna mindoe mekap temanna. Ia keke mereka roti arkiteken ia mindo man temanna. Penanda sebuah relasi mekap lalit jarak, lalit biak egois. Kalau bersahabat itu tidak ada sifat egois, pikirkan diri masing-masing, tidak ada seperti itu. Kalau kita bersahabat, bahwa aku memikirkan kamu, kamu juga memikirkan aku. Itu tandanya kita bersahabat. Adi la yang gapna teman, labo ia erpengendes i tengah berngi singongo. Adi ia kapna temanna labo ngit keke mereken roti manbana labo ia reh kuje. Si mendasari toto relasi kalak Kristen pe adi akapna lid hubungan naras Tuhan makar toto ia. Sebab tanda relasi kedekatan dengan Tuhan.
Toto sada bukti memiliki relasi yang jauh melebihi asangkan isi pemindon. Relasi jauh lebih meherga asangkan isehken, raslah isehken pemindon Lah perlu kita berargumentasi ibas masalah enda. Adikin siakap Yesus Tuhan temanta tentu kita erpengendes manbana ibas kekurangan silit ibas kegeluhan ta. Adi minta kita kalak Kristen tapi kita mindo kuingan si deban. Hubungan kai gelarna hubungan taras Tuhan Adi si pindo kubas ingan si deban. Tanda relasi keberanian nahkan sura-sura berdoa dengan cara yang benar dan hidup yang benar sehingga doa kita menjadi doa yang terkoneksi dengan baik. Belajar dari Nabi Yesaya, apabila kamu menengadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Dalam doa kita berupaya menyentuh hati Tuhan dengan sikap hidup kita yang berkesan baginya. Bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita kalau hati kita busuk, penuh dengan permusuhan, penuh dengan amarah, rencana yang jahat. Padahal saat kita datang kepada Tuhan, semua isi hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita datang kepadanya, hati kita diselidiki Tuhan. Maka kedatangan kita adalah sesuatu yang memalukan kalau kita tidak berbenah diri. Dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi labor kita kan lama gegeh Tuhan, raslai dengkeh kena pertotondu, tapi lid dengar ganjalan, lid dengar sila tengteng, lid dengar sila payo. Maka berdoa itu membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan perbuatan, sehingga kita layak meminta kepada Bapa yang baik. Kita datang kepada Bapa yang baik, kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Jangan kita permalukan Bapa kita adalah Bapa yang baik, tapi kita anak yang jahat, dengan pikiran yang jahat. Tentu doa itu tidak terkoneksi, doa itu tidak terhubung dengan baik. Maka seni naras turang temanta, pindo tentu ngalokam. Ada suatu keyakinan didengarkan dan mendapat jawaban. Erkiteken relasi si mehuli, adikudahi Tuhan, kuturikan ukurku manbana, ibrekena penampat manbangku. Arah relasi ngosidah di bata, nahken si mehuli manbanta. Lengape kita nahken pertotontan, ngositah bahwa Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan Yesus datang memberi hidup dan supaya kamu mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Untuk
menggambarkan bagaimana kita sering gagal untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Chuck Swindoll, menceritakan kisah seorang pria yang ia kunjungi di sebuah rumah sakit yang suram. Pada hari saya berkunjung, saya melihat sebuah adegan yang mengharukan. Pria ini memiliki seorang anak laki-laki kecil, dan selama berada di rumah sakit, ia membuat mainan sebuah truk kayu untuk anaknya. Karena anaknya itu tidak diizinkan datang menjenguk dia ke rumah sakit, maka seorang pegawai rumah sakit diminta bantuannya untuk menghantarkan hadiah itu kepada anaknya. Dia hanya bisa menunggu. Lalu sang ayah melihat dari jendela rumah sakit. Rumah sakitnya lantai 5. Dari lantai 5 lah dia memandang ke bawah, melihat bagaimana pegawai rumah sakit itu yang menghantarkan kadonya kepada anaknya. Lalu si anak membuka kado itu, matanya terbelalak ketika melihat truk kecil yang indah. Lalu apa yang terjadi? Dia memeluk dan mengucap terima kasih kepada pegawai rumah sakit yang menghantarkan hadiah itu kepadanya. Karena yang dia tahu yang memberi adalah pegawai rumah sakit itu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa yang memberi itu adalah bapaknya. Lalu bapaknya melihat dari jendela rumah sakit itu menjadi haru. Kenapa anakku ini tidak memandang ke atas? Kenapa dia tidak mencari di mana aku? Lalu pada akhirnya katanya pegawai rumah sakit itu menunjuk ke atas. Yang memberi ini bukan saya. Yang memberi itu bapamu. Itu bapamu ada di lantai 5. Dia sedang memandang di sana. Lalu dia lihat lambaian tangan bapaknya. Lalu di sanalah baru kasih itu sampai. Kadangkala bas kegeluhan nenda memang tah janari sidat penampat pertolongan Tuhan Tetapi sumber dari segala yang baik itu sumbernya dari atas. Kadang-kadang kita tidak melihat bahwa sumbernya itu dari atas. Bahwa Tuhan yang menggerakkan orang tertentu untuk menolong kita, untuk memberikan bantuan kepada kita. Tetapi hati kita hanya tertuju kepada orang yang secara langsung, secara fisik menolong kita. Padahal yang memberikan itu adalah Bapa yang di sorga. Maka bas kegeluhan nenda perlu kita benar-benar memang terhubung bahwa segala yang baik itu kita terima dari Bapa kita yang di sorga. Lalu bagaimana kita supaya kita selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita? Kita juga harus sering-sering menoleh ke belakang. Kalau orang yang mau menoleh ke belakang, melihat masa lalu dan bagaimana sekarang, sebenarnya membawa kita seharusnya lebih banyak lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Ada seorang pria yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika ada orang yang mempertanyakan alasannya mengucap syukur, ia menjawab, ketika saya masih kecil, orang tua saya tidak mampu membeli sepatu baru buat saya. Saya meletakkan kardus di bagian bawah telapak sepatu saya untuk menambal sepatu saya yang berlobang supaya bisa dipakai. Ketika saya berjalan melewati hujan, saya harus mengganti kembali kardus itu. Lalu sekarang saya selalu mengucap syukur karena sepatu yang saya pakai bukan lagi sepatu yang berlubang. Tah mungkin kita bebagai ngari. Nai waktu kita kitik tah labu terganti bapanta sepatu tanggor lubang tah penggo merigat bagai ya.
Entah genduari, lanai busi ingat bahwa kita nggo memakai sepatu yang baru, lengah kape cedang nggo kam si tukur simbaru, nggo tertukur kita simbaru bagelah ia mekin. Tapi mon lanai kita mengucap syukur akan itu. Karena kita anggap biasa-biasa saja. Maka Albert Einstein dulu mengatakan begini, ada dua tipe manusia katanya. Yang satu menganggap segala sesuatu biasa-biasa saja, lalu yang satu lagi menganggap segala sesuatu adalah luar biasa karena ada campur tangan Tuhan di sana. Dan katanya hati-hati kalau Anda menganggap segala sesuatu biasa-biasa. Orang yang menganggap biasa-biasa itulah yang pada akhirnya menjadi orang ateis katanya. Kata Albert Einstein ini. Orang yang menganggap segala sesuatu itu biasa-biasa saja. Biasa nggak? Gelarna perdahin, medat ulih lah. Runtung ka kita, biasa saja nge. Arkiteken usahaan tange. Dumna jadi kala ateis nina. Arkiteken lah si gejapkan lid campur tangan Tuhan. Ibas kerina dampar kegeluhan ta. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Berdoa dan ucapan syukur itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jangan katakan, saya orang rajin berdoa tapi tidak pernah mengucap syukur, tidak bersyukur, tidak bersuka cita dalam kehidupan. Orang yang rajin berdoa itu pasti bersuka cita di dalam hidupnya. Seni narasturang waris sendah silakokan pemilihan pertua diaken. Bagepe bas terakhir renda, entah aku kangen dia salah begi, melala kakel jungut-jungut megati kanggo bas kita, gombuesa man adangen, kerja rani, lelang-lelang, kai kerina, bagelah mungkin. Gua ada kak nusiban kegeluhan tenda. Adi ninta kita sebagai orang yang berdoa, sebagai orang yang berpengharapan. Jadi pertua diaken baci nilai itu sebagai sesuatu yang berat, tapi bisa menjadi sesuatu yang membanggakan juga di dalam kehidupan, karena bisa dan dilayakkan untuk melayani Tuhan. Maka senina rasturang kubaba kamarah sada turiturin, litnina skala diberu balu-balu, lana lit perbulangan na. Tapi berhasil ia menyekolahkan 6 kala anakna. Bayangkan dulu nalit perbulangan na 6 kala anakna baci sekolah kena kerina alum huli. Lah saja 6 kala ndai ngencanina, itambahi lit 12 kala anak sideban adopsina. Jadi dah du baci ning kala ngatakan saman bana silang langka kami. Anak du penggun terem adopsi duka tertermen ka. Baban du penggun berat, baban duka baban si lebih berat. Me silang lang lah si kerajangan du daci bagian ning kala. Tapi endalang. Berhasil ia menyekolahkan 6 kala anak nandai ras 12 kala anak sini adopsina. Maka ia wawancarai wartawan karena keberhasilan enda ugaya ngaturkan keluarga besarna, ugayan cukupi keperluan kerinana rasuga maka tetap ukurna ndahi kendahina. Jawab penarbahan tersengget wartawan dai. Sebab nina bagenda bertahun-tahun silepas nggokubahan sada iketan perpadanan perjanjian kerjasama ras Tuhan. Kusahkan pertoton ras pemindonku man Tuhan ningku. Tuhan bereken, Tuhanku benaken mesadadahin simbelin. Maka kupindo man bandu pedauh kebiaran ras kekhawatiran ibasaku nari. Tuhan, aku akan memulai suatu pekerjaan yang besar.
Aku memohon kepadamu, jauhkanlah ketakutan dan kekhawatiran daripadaku. Amin. Maka kenca aku dunger toto, lanai lit ke arun ate, lanai lit ke biaren, lanai lit ke sangsin, krina erdalan alu mehuli. Doa yang sederhana, doa yang biasa-biasa saja, tetapi membawa dampak yang begitu besar di dalam kehidupannya. Selaku skala diberu balu-balu silar gegeh, tapi penampat Tuhan belinen asangken sini alokenna ibas kegeluhenna. Enda maksud kita, ini yang kita maksudkan, berdoa dengan iman, dengan keyakinan, mengikat suatu perjanjian dengan Tuhan. Aku memulai suatu pekerjaan yang besar, jauhkan daripada aku ketakutan dan kekhawatiran, lalu pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka enda si penting, ya, ulah kita berat naring ninta, asal si pedauh sikap jungut-jungut te, tenang saja kita sidalani alu manjar-anjar, kita tunggu apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam gereja kita, semuanya akan berhasil. Lah boleh jungut-jungut tena rebahanca lunas kari krina lang. Rebahanca berat naga panitia ndahi kenca baci bagia. Maka sentabi kelman bandu si jungut-jungut ya. Harus ku persingeti basuari sendah, si kurangilah jungut-jungut kai si baci si lakokenlah. Uga si bahan maka baci penahangi babanta, si penahangilah. Bagi peman bandu calon-calon pertua diaken kami basuari sendah. Dengan kam git jadi calon, berarti kam mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan kalau kam bekerja sama dengan Tuhan, apakah itu akan merugikan dan memberatkan hidup endu? Tidak. Malah banyak akan pekerjaan yang baik yang Tuhan akan lakukan melalui hidup endu. Kam gia melabo katakan dungkai maka kam git jadi pandita, berat si kerajangan dua ni duman bangku melabo bagi kam gia me gejap kendunga sikap jadi skala pandita, dahin nam beritakan kata di bata ngapuli kala, memberikan pergegeh man kala si deban, me bagi yang basukur nu mekin, melabo yang gom berat si kerajangan pendeta Surapurban itu melabo bagi mekin, bagi kami ya man bandu pe. Adi terpilih kam jadi pertua diaken enda. Malam lah ukurundu, senang lah ukurundu. Baci ras-ras kam bekerja sama ras Tuhan. Labu krina kalak baci bekerja sama ras Tuhan. Tapi bas kita kerja sama ras Tuhan enda, akan banyak hal-hal yang kita lihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Enda mekata Tuhan man banta basuari sendah, ras kitar toto. Tuhan di bata Bapa kami siringan bas kerajaan surga, bujur Tuhan ibas katandu sini aloken kami bas suari sendah. Te kami Tuhan kami krina kalak sirikini teken man bandu, menyambut firman Tuhan dengan baik, mengolah firman Tuhan dengan baik, dan kami juga memelihara dan memakainya di dalam kehidupan kami. Segala halu bagi Tuhan, tuhu-tuhu teridah, kami kalak si tuhu-tuhu rembak ras Tuhan. Pertoton kami sehman Tuhan, pertoton kami idengkehkan Tuhan, isampati Tuhan kami bas kegeluhan kami. Maka aludem keyakinan kami, ndalani wari-wari kegeluhan kami, ndauh kerina kebiaran-kebiaran, kekhawatiran, kearun ate kami. Damai sejahtera Tuhan, si memelihara hati ras pikiran kami. Maka kerina kegeluhan kami, erdalan dengan baik, dengan lancar, dengan kebaikan, penyertaan, dan kami akan banyak lagi melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Endam pemindon kami Tuhan, reh kami bas gelar Yesus, Tuhan kami, haleluya, amin.